Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu lagi dengan Bu Hulia. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 ya. Nah, Bu Hulia akan tanya nih, pada hari kemarin kalian sudah membahas tentang apa? Ya, betul, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat ya? Jangan sampai dilupain. Nah, pada hari ini kita akan lanjut ke pembahasan, yaitu tentang bunyi dan sumber bunyi. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak, apakah kalian mendengar bunyi-bunyi tadi? Nah, bagaimana sih bunyi-bunyi itu bisa terdengar oleh telinga kalian? Nah, oke, untuk itu marilah kita simak dan pahami penjelasan berikut ini tentang bunyi. Nah, anak-anak, apa sih itu bunyi? Oke, bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Nah, akan Bu Hule kasih contoh satu ya. Nah, di sini Bu Hule punya gelas dan garpu makan. Nah, di sini akan Bu Hule masukkan ke dalam gelasnya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Gelas ini akan Bu Hule goyangkan beserta dengan garpunya. Nah, terdengar bunyi bukan? Nah, ini terjadi karena garpu yang Bu Hulia goyangkan bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Oke, sampai sini sudah paham? Semakin besar getaran benda, semakin kuat juga bunyi yang dihasilkan itu semakin kuat. Kalau kita pelan, suaranya akan lebih pelan lagi. Kecil bukan terdengar kalau getarannya kecil, suara juga akan terdengar kecil. Kalau kita besar getarannya, suaranya akan semakin kuat. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham penjelasan tentang bunyi? Oke, anak-anak, bunyi dapat terdengar oleh manusia jika ada suatu benda yang bergetar. Nah, ini berlaku pula terhadap bunyi yang lainnya. Nah, tadi di awal sudah Bu Hulia kasih contoh ya. Ada beberapa bunyi-bunyian. Apakah kalian sudah mendengarkan? Oke, Bu Hulia akan tanya ya. Bunyi apa yang pertama tadi kalian dengarkan? Ya, betul, adalah bunyi drum. Drum dapat berbunyi karena terdapat pukulan pada membran drum. Nah, membran drum yang dipukul akan bergetar. Nah, sehingga getaran itu dapat menghasilkan bunyi. Oke. Nah, yang kedua, bunyi apa yang kalian dengar? Ya, betul, bunyi trompet. Oke, trompet dapat berbunyi karena tiupan pada trompet menyebabkan udara yang ada pada trompet itu bergetar. Nah, jadi getaran inilah yang menimbulkan bunyi pada sebuah trompet. Jadi bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Dan benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Oke, nah anak-anak, apakah kalian sudah paham apa yang Bu Hule jelaskan tadi? Nah, jika kalian sudah paham, silakan teman-teman buka buku temanya pada halaman 7. Nah, di sini terdapat percobaan tentang sumber bunyi, untuk mencari tahu sumber bunyi. Nah, seperti Bu lihat tadi ya, melakukan gelas dan garpu. Teman-teman bisa melakukan botol dalam taruh pasir atau batu untuk digoyang-goyangkan. Bisa juga seperti contoh ini, penggaris dan meja. Penggaris taruh di atas meja dan banyak sebagainya. Bagaimana kalian dapat menghasilkan bunyi? Nah, bisa ya, berbagai cara, banyak banget caranya. Boleh tahu anak-anak pasti hebat, pasti bisa semua. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, tulis percobaan kalian di buku ini. Ayo presentasikan. Nah, kalian tulis di nama percobaan kalian apa? Misalkan nama percobaan kalian
memukul, bukan memukul, iya, bisa juga memukul drum. Nah, bisa juga pakai alat musik dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tujuan percobaan ini apa? Untuk mengetahui sumber bunyi, untuk menghasilkan bunyi dan lain sebagainya. Apa saja nih? Apa saja alat dan bahan-bahannya? Nah, selanjutnya langkah kerjanya gimana nih? Yang pertama, siapkan alat-alatnya. Yang kedua, melakukan percobaannya gitu ya. Sekreatif anak-anak mungkin. Yang kedua, pembahasannya juga. Dan terakhir, kesimpulan. Kalian dapat gini, setelah kalian melakukan percobaan, ada gak hasilnya? Bunyi gak bunyi gak suaranya setelah kalian melakukan percobaan? Menimbulkan dan menghasilkan bunyi gak? Gitu ya. Oke, jika sudah selesai, kalian simak ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sumber bunyi. Nah, Bu Hulia, apa sih itu sumber bunyi? Oke, sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Oke, anak-anak, bisakah kalian memberikan contoh-contoh sumber bunyi? Oke, anak-anak bisa sambil melihat pada buku tema halaman 9 ya. Oke, Bu Hulia akan memberikan contoh-contoh tentang sumber bunyi. Oke, contoh sumber bunyi yang pertama, alat musik kecapi yang dipetik. Nah, dipetik. Nah, nanti senaran itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Oke, lanjutnya ada gendang. Gendang yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Lalu ada juga seruling. Seruling yang ditiup akan menghasilkan bunyi. Nah, dan terakhir ada angklung. Alat musik angklung yang mainkannya digoyangkan itu, cara mainkannya digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Oke, anak-anak sudah bisa lihat semua ya di buku temanya contoh-contoh sumber bunyi pada alat musik. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa saja contoh-contoh sumber-sumber bunyi? Nah, jika teman-teman sudah tahu, boleh akan kasih tugas ya. Silakan teman-teman cari contoh sumber bunyi, 5 saja contohnya ya. Dan disertakan nama alat musiknya, terus asal daerahnya dari mana, dan bagaimana cara memainkannya, seperti tabel pada halaman 9. Ya, bisa juga dikerjakan di sini. Yang belum punya bukunya bisa tulis di buku tulis ya. Oke, sampai sini paham? Oke, boleh akhiri ya. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa WA Bu Hulia, bisa japri Bu Hulia, tanyakan saja. Bu Hulia, aku kurang ngerti nih, apa sih ini? Apa sih sumber bunyi itu? Contohnya bagaimana sih? Jadi bisa ditanyakan ya, tapi boleh mohon nih, boleh harap simak video ini dengan baik dan dipahami dengan baik. Oke? Cukup sekian, boleh akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.